pas lagi udah pas lagi rapat bubarin kan rapat acara. Iya. Bukan yang saya screen ya, karena nggak ada yang ini udah lah gue aja lah saya screen ini lupa coba. Anggota tetap. Aduh, Tapi volume lu di sini kedengeran gak gitu? coba cek ini FN listrik apa FN atau di bawah Aman. ini gue lebih etis minta foto sama himpunan atau sama orangnya langsung Lebih etis sama Humas Kobarin. ah humas kabarnya juga aneh orang gue yang Ini siapa? menghubungin enggak Kadisnya deh, kadis. tetap aja gue yang ngomongin enggak Ya udah lah, nggak usah. Nggak usah berarti birokrasi itu. lucu itu dari awal tuh salah dan juga gue pikir ah, kenapa acara yang ngomongin materinya itu apa gue nanya ke mangganya aku ini sih selamat malam bang Bisa cah ngechat malam-malam gini. tapi ya bersopan Nice. Iyalah. 20:10 kita mulai aja ya. Diajakin lagi teman-temannya. Baik bang. Gue masih baik sih ya. Kalau enggak deh, udah direkam OBS. kan tinggal di Dipotong kan. Ya kalau gue mau jahat lu mau kayak Dion, Cok. Ini kalau enggak 50 orang enggak gue mulai ya. gituin aja Kaget ntar dia. 50 orang tuh cuma setengah loh nggak banyak LMS langsung ini kan. Hampir satu angkatan nonton. saya kok udah nggak ada lagi Apaan? selesai Lu udah sampai mana kok? ada Dosen pembimbing nggak tahu gimana ya? Apa kita bersatu aja ya? ayo Tapi bikin baju dulu gitu. betul kakak kong aja Bedain variasi gitu. iya kan Sumpah, Cok. rancang bangun alat bla bla
bla bla bla bla Iya. demonstrasi. Aja udah kayak TA dong. Peter lagi ini lagi ngelayap Dia jadi kemana dah? di tempat gua. Enggak, pas ini enggak ada. Enggak kelihatan tuh. Akhir-akhir itu Kemira. Dia tuh di Adinata. Adinata tuh lagi kenceng banget. Iya sih, terakhir gue liat sih. Arjuna keluar lab fabrikasi ini ya, cuma buat ke lab KE praktikum, habis itu ke fabrikasi lagi. Siapa ikut kemarin? Lu nggak tahu dia apa? Mending gak usah udah, sumpah. Soalnya yang bener-bener orang-orang yang udah bisa doang. Enggak, baru. Enggak, maksud gua kan sekretaris bendara kan bisa. Iya, kalau sekretaris bendara. Oh, sama Dian masih di Adinata sekarang. Gua tahu. Bendara. Udah nih, Cok, udah pakai PP. Apa? Gimana kan? Heeh. Udah. Oh, belum ini aja kali. Tahu. Cie, Ini Mero. serius nggak bisa nih, Mam. Apaan? Gua mau ngetik di WA doang nggak bisa. Ketik ya. Ngetik. Bisa. Ketik apa? Enggak, setik. Oh, sabar bos. Itulah laptop tua ya kah? Gua jawab dulu pertanyaan gua nih mau PC. Enggak. Enggak. Udah kemarin rapat dari jam 8 sampai jam 11 kan. Online kan. Sejam bahas RAB yang ujung-ujungnya nggak boleh berubah. RAB kenapa ya setiap panitia Kita orang RAB? enggak, kita dari acara udah ngundang ketuplak juga kan, buat ikut kan, ngundang ketuplaknya juga. Ketuplaknya ini telat, kabarinnya baru di akhir-akhir, di menit 50 baru dikabarin sama dia nggak boleh diubah lagi. Waduh, Sehat-sehat lah ya kalian. dulu tuh ketuplaknya juga September baru ada. September udah lah, ada dong harusnya. Sisi September baru ada, kita udah mulai rapat-rapat dari kapan dong? Oh iya, dia sorry ya, berarti ketinggalan dong, dan at least gak tahu apa-apa. Weh, jangan PDL dong. Apalagi itu Please lah, DC-nya jangan PDL lah. gue mulai tutor cok. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Malam, Bang. Ya, kenalin gue Imam Fadilah dari Teknik Mesin Angkatan 22. Di sini gue bakal jadi pengisi tutorial termodinamika teknik 1. Langsung aja kita tutornya pakai soal-soal yang tahun kemarin. Mudah-mudahan nanti keluar lagi di UTS-nya. Langsung aja di sini ada soal yang nomor 1. Ini ada gambar kayak gini. Nah, itu disuruh nyari batas sistem. Oke. Jadi ada arus listrik yang tersimpan dalam baterai digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Poros motor listrik terhubung dengan mekanisme puli beban yang menarik beban ke atas, yang ini berarti. Oke. Yang pertama, jika motor adalah sistem, tentukanlah lokasi batas sistem di mana terjadi interaksi dengan lingkungan dan jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem terhadap waktu. Oke. Berarti tinggal digambar lagi aja si gambar yang ada di soal nomor 1 itu.
Ini baterai. Ini motornya. Ini motornya, ini ada beban M. Tuh. Nah, sistemnya itu motor aja. Berarti kita fokus ke motornya. Nah kan di termo 1 kan kalian harusnya udah belajar ya, sistem dan lingkungan. Nah, itu batas sistem itu di lambanginya pakai garis putus-putus. Nah, berarti kita fokus di motornya. Berarti kita kasih aja batasnya. Nah, di motornya. Nah, terus udah gitu, jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem terhadap waktu. Oke, berarti kita fokus di motor. Kita nggak usah peduliin si baterai sama si massa. Nah, kita tinjau nih satu-satu. Kayak energi dalam, energi kinetik, energi potensialnya. Nah, untuk energi dalam, pas arus listrik yang baterai itu udah ngalir ke motor, itu berarti energi dalamnya itu mengalami perubahan, ya kan? Nah, berarti eh, ada yang berubah di energi dalamnya. Nah, untuk energi kinetiknya, motornya kan nggak bergerak, itu nggak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, itu berarti energi kinetiknya itu nggak ada. Terus, buat energi potensialnya juga sama, karena ini nggak mengalami perubahan ketinggian. Tuh, jadi yang berubah itu terhadap waktu cuman energi dalamnya aja. Oke, itu buat yang satu, yang pertama. Lanjut, yang kedua itu jika sistem terdiri dari baterai, motor, dan mekanisme puli beban. Oke, tentukanlah lokasi batas sistem di mana terjadi interaksi dengan lingkungan dan jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem. Oke, berarti sama, langsung aja digambar. Langsung aja digambar buat sistemnya. Nah, buat yang sekarang, sistemnya itu terdiri dari motor dan juga baterai sama puli bebannya itu. Berarti nanti garis putus-putusnya itu semua yang ada di gambar ini. Oke, ini masanya. Nah, oke, berarti batas sistemnya itu terdiri dari baterai, motor, sama puli beban. Tinggal dikasih batas sistemnya. Oke. Oke. Nah, gini kira-kira sistem, batas sistem sama lingkungannya. Terus di sini ditanya juga kan, jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem. Oke, sama kayak tadi kita tinjau energi yang ada pada sistem ini. Pertama dari energi dalamnya. Energi dalamnya jelas ada perubahan ya, dari baterai ke motor, dari motor ke puli beban. Itu ketika arusnya mengalir ada perubahan energi dalam. Nah, terus untuk energi kinetik juga sama, karena di puli beban ini itu kan nanti dia naik nih, naik atau turun. Nah, jadi ada
energi kinetik. Ada perubahan energi kinetik. Nah, terus untuk energi potensialnya juga sama. Itu karena nanti ada perubahan tinggi dari si massa ini pas si motornya itu bergerak gitu kan. Nah, jadi ada perubahan energi potensial, energi kinetik, sama energi dalam. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum bang. Oke, lanjut ya. Oke, soal yang nomor 2. Gas yang terkandung dalam silinder piston mengalami 3 proses secara seri. Proses 1-2, volume konstan. Dari P1 itu 1 bar, V1-nya itu 4 meter kubik, hingga keadaan 2 di mana P2-nya itu 2 bar. Oke, proses yang kedua sampai ketiga itu proses kompresi. Hingga V3-nya itu 2 meter kubik. Setelah itu hubungkan tekanan volume. Hubungan tekanan volumenya itu PV sama dengan konstan. Nah, proses 3-4 itu tekanan konstan. Nah, tekanan konstan ke keadaan 4 di mana V4-nya itu 1 meter kubik. Buatlah sketsa proses secara seri pada koordinat PV dan evaluasi kerja. Oke, berarti disuruh nyari W-nya nanti untuk setiap proses dalam KJ. Oke, langsung aja ke cara ngerjain soal termodinamika, yaitu ada diketahui, ditanya, bikin skema datanya, asumsi, sama analisis. Oke, berarti di sini diketahuinya berarti ada gas yang ada di silinder piston itu mengalami 3 buah proses, ya kan? Gas berada pada silinder piston dengan mengalami 3 buah proses. Udah cukup segini aja, yang penting diketahui apa yang terjadi di dalam soal itu. Terus ya, buat ditanyanya itu kan tadi ada nih evaluasi kerja, berarti ditanya itu W nya. Oke, terus masuk ke skema dan data. Nah, di skema dan data itu kita gambarin si si pistonnya itu loh. Apa yang terjadi di soal itu tuh kita gambarin. Berarti kita gambarin dulu pistonnya. Nah, ini ada batas sistemnya, jangan lupa. Ini gas. Oke. Kira-kira kayak gini. Terus di skema dan data juga ada grafik. Jadi dibikin grafiknya. Nah, kan pada proses 1-2 itu volumenya konstan. Nah, jadi volumenya itu ada di V1 4 meter. Nah, 4 meter kubik. Nah, disinilah kira-kira.
Terus si tekanannya itu 1 bar hingga tekanan 2 bar. Oke. Kan di sini 1, di sini 2. Berarti si volumenya kondisinya itu ada di sini sampai di sini. Oke. Tinggal tarik garis. Ini proses 1. Ini proses 1, 2. Nah, proses 2, 3 itu proses kompresi. Oh ya, sorry. Ini kita kasih tanda dulu. Ini volume, ini tekanan. Oke. Nah, proses kompresi itu kan berarti ada pemampatan si volume. Nah, terus si tekanannya itu semakin tinggi. Nah, berarti tekanannya makin naik. Nah, tekanannya makin naik, si volumenya makin kecil. Berarti proses kompresi itu kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, ini 2, ini sampai 3. Proses 2, 3. Oke. Itu volumenya ada di 2. Nih, 2. PV-nya konstan. Oke, masuk ke proses 3, 4. Tekanannya konstan. Berarti tekanannya itu tetap di sini. Nilainya kita belum tahu. Nah, dimana V-nya itu jadi 1 meter kubik. Berarti ini 2 jadi di sini. Nah, di sini. Ini keadaan 4. Nah, oke, jadi grafiknya kira-kira kayak gini, grafik PV-nya. Nah, di sini kita juga catat apa aja informasi yang ada di sini, kayak P-nya, P1 sama dengan 1 bar. Nah, terus udah gitu V1 sama dengan V2 kan. Nih, V1 sama dengan V2 itu di 4 meter kubik. Terus ada juga si volume 3, V3-nya itu di 2 meter kubik. Nah, V4-nya itu 1 meter kubik. Nah, di sini kita tahu juga kalau tekanan 3 sama tekanan 4-nya itu sama. Berarti P3 sama dengan P4. Oke. Skema dan datanya udah. Kita lanjut ke analisis. Belum deh, sorry. Sebelum analisis kita ini dulu, asumsi. Tentuin asumsinya dulu. Di sini Oke, di sini asumsinya gasnya berada pada sistem tertutup. Oke. Gas pada sistem tutup. Oke. Baru sesudah asumsi masuk ke analisis. Yang pertama kita analisis di proses 1-2. Proses 1-2. Nah kan ini kan yang ditanya itu tadi kerja. Langsung aja kita masukin. Nah, ini kerja kan. Nah, langsung aja kita masukin rumus si kerja. Kerja itu integral P1 V2 PdV. Nah, si P ini kan ibaratnya konstanta. Jadi bisa ditulis jadi
P integral P1 P2 dV. Nah, ini hasilnya jadi ini kan tinggal di integral, D-nya jadi hilang, jadi P. Nah, batas atas dikurang batas bawah, P2 min P1. Oke. Ini P-nya itu P1. Nah, ini kan tinggal kita masukin kan P2 sama P1-nya. Nah, kita lihat lagi nih. Nih, P1 sama dengan P2. Nah, P1 itu nilainya 4, V2 juga nilainya 4. Nah, ya udah berarti tinggal kita masukin ke rumus. Itu sama dengan P-nya itu 1 bar. 1 bar V2-nya 4 dikurang 4 meter kubik. Nah, 4 dikurang 4 kan jadi 0. Jadi kerjanya itu sama dengan 0 untuk proses 1 2. Oke. Nah, ini dah. Jadi W12 itu sama dengan 0. Lanjut ke proses 2 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke. Gimana? Nah, permisi Bang, izin bertanya Bang. Tadi untuk asumsinya itu kenapa bisa diasumsikan dia sebagai sistem tertutup ya Bang? Oke. Karena gini. Di piston itu harus ketutup loh. Gasnya tuh harus yang di ini nih. Gasnya itu yang harus di sini-sini aja. Jadi volumenya ya segini-segini aja gitu. Jadi gak bisa keluar dari piston tersebut. Gitu. Kalau buat si piston. Beda lagi kalau sama pipa. Nah, kalau misalkan ada aliran dalam pipa, nah itu kan volumenya itu bisa ngalir gitu kan, bisa keluar dari pipanya. Kalau misalkan ada keran gitu dibuka, nah itu sistem terbuka gitu. Kalau ini piston itu pasti sistem tertutup. Gimana? Oke Bang, sama ini deh Bang, satu lagi Bang. Dari 2 sampai 3-nya itu dia emang selalu grafiknya melengkung Bang. Nah, jadi tergantung sama soalnya. Nah, kalau di sini itu kan proses 2 3 tuh proses kompresi. Nah, di sini dikasih tahu PV itu sama dengan konstan. Nah, proses kompresi itu ibaratnya politropik. Kalian pernah denger gak politropik? Pernah Bang? Nah, di politropik itu grafiknya itu pasti melengkung gitu. Itu persamaannya PV sama dengan konstan, PV sama dengan C gitu. Kompresi sama ekspansi kalau nggak salah. Baik, terima kasih Bang. Oke, ada lagi? Lanjut ya ke proses 2 3. Oke, proses 2 3. Sama yang ditanya itu si kerjanya. Berarti langsung aja kerja 2 3 itu sama integral dari P2 sampai P3. Nah, ini P dV.
Nah, di proses 23 ini nih agak susah nih, soalnya integral itu kan ibaratnya ngitung luas di bawah kurva kan, ngitung luas di bawah kurva. Nah, kalau misalkan kita bagi-bagi nih, ini enak nih. Proses si 1, 2 kan gini doang, set. Nah, proses si 3, 4 itu kan gini doang. Nah, jadinya bentuknya itu persegi panjang. Bisa pakai integral biasa itu, nggak usah ada substitusi lagi. Nah, buat proses yang 23 ini agak harus diotak-atik. Nah, kita tahu si persamaan buat politropik itu kan, nah ini nih, sabar, PV. Nah, PV itu konstan. Berarti di sini bisa kita tulis PV sama dengan C. Nah, buat V-nya ini kita pindah ruas ke sini loh. Jadinya P sama dengan C per V. Nah, ini P kan sama dengan C per V. Nah, diganti P-nya jadi C per V ini. Jadi, rumusnya tuh jadi integral V2, V3, C per V, dV. Nah, rumusnya tuh jadi kayak gini. Oke, udah gitu C-nya ini kan konstanta. Jadi bisa kita keluarin C integral V2 sampai V3 1 per V dV. Nah, udah kayak gini tinggal di integral. Hasilnya jadi C ln ln V. Ln V batasnya V2 V3. Wah, langsung aja deh. Ln V3 berarti di sini V2. Oke. Jadi kayak gini rumusnya. Nah, C itu kita balik lagi ke yang tadi. C itu ini nih. Berarti bisa kita substitusi lagi C jadi PV. Nah, jadi bentuknya itu PV ln V3 per V2. Oke. Nah, PV-nya ini di keadaan 2. Oke. Udah kayak gini tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Nah, tekanan di kondisi 2 itu kita lihat. Nah, di kondisi 2 itu kan 2 ya. 2. Berarti tinggal kita masukin 2 bar. 2 bar terus volume buat di kondisi 2 itu masih sama ya, sama kondisi 1. Berarti 4 meter kubik. Nah, 2 bar ini kita kita konversi ke Pascal. 1 bar berarti 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke. Nah, baru masukin si volumenya. Volume 2 berarti 4 meter kubik. Oke. Ini kita konversi lagi. Jadi kilojoule berarti 10/3 Newton meter
1 kilojoule. Oke. Ln volume 3. Volume 3-nya kita lihat di grafik itu 2, ya kan? Nah, ini dia. Volume 3-nya itu 2. Terus volume 2-nya itu 4. Berarti ln 2/4. Oke, dari sini kita lihat satuannya dulu biar enak. Ini bar bisa coret. Ini meter habis. Meternya habis. Terus newtonnya juga habis. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator. Berarti 2 kali 10⁵ dikali 4 dibagi 10⁵ dikali ln 2/4. Dah, itu tinggal dihitung pakai kalkulator. Nanti dapat hasilnya minus 554,5 kilojoule. Oke. Ini untuk proses 23. Oke, kerja buat di proses 23. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, lanjut aja ya ke proses 34. Oke. Proses 34 itu sama, disuruh cari kerjanya. Nah, kalau di siklus 34 kan tadi kita udah lihat ya di grafik tuh bentuknya enak. Nah, persegi panjang biasa kan, berarti gak usah diotak-atik lagi nih. Ini bisa langsung diintegralin aja. Langsung aja W34 itu sama dengan integral, berarti volume 3 volume 4 P dV. Nah, P-nya ini kan konstanta, berarti bisa keluar. Berarti P V3 V4 dV. Nah, jadi hasilnya P V4 min V3. Oke. Ini P-nya P3. Nah, tinggal dimasukin angka-angkanya. Kita lihat lagi. Nah, V4-nya kan 1, V3-nya 2. Kita belum tahu nilai P3 sama P4-nya. Nah, kita pakai rumus yang ini nih. Nih, kita tinjau lagi kondisi 2 sama kondisi 3. Itu kan di sini P2 gini deh. Kan di politropik itu PV konstan. Berarti pas PV kondisi 2 itu pasti sama sama PV kondisi 3, ya kan? Nah, buat nyari P3 berarti tinggal dipindah ruas saja. Jadi gini. P2 per P3. Nah, tinggal dimasukin angka-angkanya. P3-nya sama dengan P2-nya itu 2 bar
dikali sama V2-nya itu 4 per 2. Oke. Berarti ini habis. Nah, berarti P3-nya itu sama dengan 4 bar. Oke. Nah, P3-nya 4 bar. Nah, karena P3 itu nah, P3 itu sama dengan P4, berarti sama-sama 4 bar lah ibaratnya. Tekanan buat si kondisi 3 sama 4. Oke, tinggal dimasukin aja ke rumus. Oke, P3-nya itu tadi 4 bar. Nah, V-nya langsung dikonversi satuan aja deh. Barnya kita ubah ke Pascal. Newton per meter kuadrat. Nah, dikali sama volumenya itu 1-2 meter kubik, konversi satuan lagi ke kilojoule. Newton meter. Oke, kita lihat dulu satuannya. Nah, bar bisa dicoret, terus meternya habis, newtonnya habis, nah sisa kilojoule. Nah, udah tinggal dihitung aja nih pakai kalkulator. Jadi 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 1 kurang 2 dibagi sama 10 pangkat 3. Oke, nanti dapat hasilnya itu minus 400 kilojoule. Nah, udah deh. Ini buat soal yang nomor 2. Ada yang mau ditanyain? Ya, gimana? Bang, mau nanya bang, untuk apa? Kan biasanya di akhir jawaban itu kan kita ngubah ini sih bang, satuan. Itu Ya. ada nggak sih bang tipsnya biar gampang gitu bang ngubah satuannya? Ada sih. Kalian harus bawa tabel konversi satuan. Itu kalau UTS boleh nggak sih bang? Bawa tabel satuan gitu bang? Apa cuma boleh tabel? Boleh. Kalau termo itu open table. Nah, di halaman paling depan itu kalian bawa konversi satuan. Ada biasanya kalau nggak nyelip gitu. Ya. Oke, makasih bang. Nggak ada ini sih ya, kita nggak prepare tabel satuannya sih. Biasanya dicek aja di apa PDF bukunya itu pasti ada tuh di bagian table-tablenya itu. Tapi ini gak, kalian udah tahu gak gimana caranya ngekonversi satuan? Nggak kan ada dulu deh. Udah diajarin sih bang. Udah. Aman berarti ya?
Mungkin kalau boleh dijelasin lagi, Bu. Contoh aja kali ya. Contoh Iya, boleh, Bu. kayak gini nih. Biasanya di tabel konversi satuan itu dikasih tahu misalkan 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter. Nah, biasanya kayak gini. Nanti misalkan kayak gini nih, kayak yang di atas ini nih. Nah, itu kan gua mau ngilangin bar nih buat jadi Newton per meter. Nah, caranya misalkan ada 4 bar, ada 4 bar. Nah, kita udah punya tahu informasi 1 bar itu sama dengan 10 Newton per meter. Nah, caranya itu tinggal bikin dulu garis bagi. Apa nih yang mau kalian ilangin? Bar. Nah, ya udah tinggal taruh aja barnya di bawah. Nah, kayak gitu. Berarti 1 bar ini kan, 1 bar ini kan setara sama 10 pangkat 5 Newton meter. Nah, 10 pangkat 5 Newton meternya itu ditaruh di atas. Pangkat 5 Newton per meternya taruh di atas. Nah, kan ini bisa dibagi nih. Bar dibagi sama bar kan jadi hilang. Nggak hilang sih. Jadi 1 lah ibaratnya gitu. Nah, jadi sisa 4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Terus kalau misal 1 per bar, kalian mau ngilangin bar, berarti tinggal dibalik aja, barnya disimpan di atas. Berarti 10 pangkat 5 Newton per meternya taruh di bawah. Barnya bisa dicoret. Udah gitu. Berarti jadi 1/10 pangkat 5 Newton per meter. Ya, gini. Coba ini aja. Di YouTube ada nggak sih? Ada harusnya. Ada ya Coba harusnya. aja konversi termodinamika kalau nggak apa ya? Thermodynamic conversion. Biasanya bahasa Inggris sih. Iya, biasanya ada sih di YouTube pasti. Terus bahasa Inggris. Yang udah pasti bahasa Inggris. Ya, biasanya orang India. Iya, bisa orang India. Ya, dicari aja. Latihan itu penting banget sih memang. Ini sorry banget lagi gua nggak nyiapin buat satuan konversi satuan. Gimana? Gua jadi sekarang masih bingung. Serius? Serius. Kalau ini yang British Oh, ada slug segala macam apa slug cok? sama aja anjir. Bisa lanjut gak nih ke nomor 3? Mungkin bisa, Bu. Oke, bisa ya. Kita lihat lagi soalnya itu. Nah, 1,2 kilogram refrigeran. Nah, ini dia. Fluida kerja. Misal nomor 3. Pada tekanan 15 bar. Mengisi suatu wadah tertutup. Ini jadi asumsi nih nanti. Kalau ini udah ada di soal. Enak. Memiliki volume 0,018 meter kubik. Tentukan apakah refrigeran berada pada kondisi uap atau kondisi 2 fasa campuran uap air. Terus gambarkan tingkat keadaan ini pada diagram TV dan PV. Terus tentukan kualitas uap pada tingkat keadaan ini. Oke. Sama sih kayak soal nomor 2, dibikin dulu aja, diketahui ditanya segala macamnya. Nah, diketahui di sini kan 1,2 kilogram refrigeran 134A mengisi suatu wadah tertutup. Wadah tertutup.
Oke, cukup gini aja nih buat diketahui. Lanjut ke ditanya. Yang ditanya itu kan apakah kondisi berarti fasa si fluida kerja. Fluida kerja. Oke. Yang B itu diagram TV-PV-nya. Diagram TV dan PV. Oke. Terus yang ketiga itu kualitas uapnya. Oke. Lanjut ke skema dan data. Nah, di skema dan data ini berarti langsung ke si grafiknya. Kita lihat grafiknya nih. Nah, ini kan berarti kita pakai diagram TV dulu aja dah. Soalnya di sini tekanannya diketahui. Oke. T ini V. Nah. Sorry. Nah. Ini ada garis buat tekanan. Ini P. Oke. Di sini oke. Kanannya 15 bar. Nah, terus kita tulis informasi-informasi yang ada di soal. Kayak masanya itu 1,2 kg sama volumenya itu 0,018 meter kubik. Oke. Ini skema datanya masih belum lengkap sih. Soalnya di sini masih ada volume spesifik buat kondisi saturated liquid sama saturated vapornya yang kita belum tahu. Cuman gambarannya masih kayak gini aja. Terus buat temperatur saturatednya juga kita masih belum tahu. Nah, oke, kita lanjut dulu aja ke asumsinya. Nah, diasumsikan tadi udah jelas ya, ada suatu wadah tertutup. Berarti sistemnya ini sistem tertutup. Oke, sistem tertutup. Lanjut ke analisis. Nah, kalian udah belajar ini kan harusnya tabel termo. Sudah Bang. Sudah Bang. Oke, sekarang kita coba lihat tabel termo buat si ini fluida kerjanya refrigeran 134A. Nah, kita lihat tabelnya. Gila jauh amat ini. Nah, ini dia. Properties of saturated refrigerant 134A. Liquid vapor. Nah, ini kita pakai yang pressure table karena tadi kita tahu tekanannya 15 bar. Nah, kan kita tahu nih acuannya 15 bar kan tekanannya. Berarti kita cari nih tekanan 15 bar. Set 14. Wih, 16. Nah, kalian tahu gak nih gimana caranya supaya dapat 15? Gimana, Bang? Aduh. Pusing gua, Bang.
Oke, jadi caranya tuh pakai interpolasi. Apalagi tuh bang interpolasi bang. Udah lagi. Oke, jadi kita pakai interpolasi buat nyari tekanan 15. Kita cari si ininya, eh, volume spesifik buat ini saturated liquidnya dulu. Oke, aduh di mana ya? Ini ada. Di sini berarti, nah volume spesifik kan yang ini. Nah, saturated liquid itu yang ini. Berarti, nah, nah, yang ini nih biar enak. Berarti kita pakai data yang 0,9159 sama 0,9392. Oke. Lanjut ke atas. Nah, di sini dulu aja. Oke, berarti tadi tekanan sama volume spesifik si saturated liquid. Oke. Nah, waktu tekanan 14 bar itu saturated liquidnya, volume spesifik saturated liquidnya itu 0,9159. Nah, terus di sini 15. Nah, ini kan kita nggak tahu nih volume spesifiknya berapa. Nah, waktu 16 itu volume spesifiknya 0,9392. Nah, buat nyari si VF-nya ini, volume spesifiknya itu, ini dikurang ini, dibagi sama ini dikurang ini. Itu sama dengan tengah dikurang atas, dibagi sama paling bawah dikurang atas. Berarti gini, ini dulu deh. Biar enak, berarti 15 kurang 14 sama dengan 16 min 14. Nah, terus dikurang 0,9159 per 0,9392 min 0,9392. Oke. Nah, udah kayak gini tinggal di otak-atik matematika biasa sih. Kayak yang ini dipindah ruas ke sini, mau ini dihitung, mau yang ini dihitung dulu supaya gampang basing. Terus sudah gitu nanti udah yang bawah dipindah ruas, yang ini dipindah ruas ke sini. Gampang lah. Jadi si volume spesifiknya itu misal ini dihitung nih pakai kalkulator nanti jadi 0,5. Nah, yang ini dipindah ruas ke sini jadinya ini 0,9392 min 0,9159 ini. Set, nanti ditambah sama yang ini pindah ruas ke sini.
berarti ditambah 0,9159. Nah, dihitung pakai kalkulator nanti hasilnya dapat 0,9275 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Satuannya tuh gini kalau nggak salah. Nah, oke. Kita kan udah dapet buat yang saturated liquid. Kita cari juga buat yang saturated papernya. Pakai cara yang sama, pakai interpolasi. Oke. Ini tekanan, ini volume spesifik. Waktu P-nya 14, 15, 16. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Nah, berarti saturated vapor itu yang ini ya. Berarti daerah sini nih. Set. Nah, pakai yang ini 0,0140 sama 0,0121 buat tekanannya 14 sama 16. Kita cari pas tekanan 15. Oke, berarti PG-nya itu 0,0140. Nah, ini nggak tahu kita. Terus pas 16, tekanan 16 0,0121. Oke, pakai caranya sama. Tengah dikurang atas dibagi paling bawah kurang paling atas. Ini juga sama, tengah kurang atas paling bawah dibagi sama paling bawah kurang paling atas. Berarti 15 min 14 dibagi sama 16 min 14 itu sama dengan 3 min 0,0140 dibagi sama 0,0121 dikurang 0,0140. Nah, sama sih, tinggal di otak-atik aja. Misalkan ini gue hitung pakai kalkulator jadi 0,5. Nah, berarti 0,5. Nah, ini dipindah ruas nih ke sini. Berarti 0,121 dikurang 0,0140 ditambah yang ini pindah ruas ke sini jadi ditambah 0,0140. Nah, itu G sama dengan 0,01305. Nah, oke. Terus udah gitu kita cari juga temperaturnya nih buat nanti ngejawab soal yang kedua yang nyari grafik. Pakai interpolasi juga sama. Nah, itu tekanan ini temperatur sama 14, 15, 16. Nah, ini kita lihat lagi kalau temperatur tuh kayak gimana. Nah, berarti waktu temperaturnya 14, waktu tekanan 14 temperaturnya 52,43. Waktu tekanannya 16 itu 57,92. Oke. Kita cari pas tekanannya 15. Itu berarti 52,43. Nah, ini temperaturnya yang kita cari. Terus pas tekanan 16 57,92. Oke. Sama nih kayak di atas.
berarti 15. Langsung aja, 15 min 14 dibagi sama 16 min 14 itu sama dengan T min 52,43 dibagi sama 57,92 min 52,43. Oke, sama nanti T-nya jadi ini dihitung dulu pakai kalkulator, dapat hasilnya 0,5. Ini 57,92 min 52,43 ditambah ini pindah ke sini jadi 52,43. Ini hasilnya jadi 55,175 derajat Celcius. Nah, kita udah punya informasi T, VG, VF. Nah, ini bisa kita isi nih. Si VF-nya kan berarti jadi 0,9275 kali 10 pangkat min 3. Nah, VG-nya itu sama dengan 0,01305. Nah, temperaturnya itu jadi 55. Nah, 55,175. Nah, berarti di sini 55,175. Nah, tinggal kita nentuin si refrigeran 134A ini ada di mana. Nah, itu kita tinggal cari si volume spesifik dari refrigeran 134A ini. Caranya, ini beda lagi. Nah, volume spesifik itu berarti volume dibagi sama massa. Nah, volumenya kan tadi 0,018 meter kubik. Nah, terus massanya 1,2 kg. Nah, udah enak ini, tinggal dihitung. Jadi dapat hasilnya 0,015 meter kubik per kilogram. Nah, kita udah punya volume spesifiknya. Tinggal kita lihat lagi, dia nih ada di mana. Nah, nih, volume spesifiknya itu 0,015 meter kubik per kilogram. Nah, ini ada di sebentar. Bagi 1,2. Eh, 0,018 bagi 1,2. 0,0. Oh, ya udah. Berarti ini di atas dari saturated vapornya, ya berarti daerah sinilah kira-kira. Oke, berarti fasanya ini apa, uap vapor superheat gitu. Terus lanjut lagi ke yang kedua,
Soal keduanya itu gambarkan diagram TV-nya kan ini udah nih. Diagram TV tinggal bikin diagram PV. Nah, diagram PV-nya itu diagram PV itu gini kira-kira. Set. Nah, ini itu T. Nah, kita tinggal nyalin-nyalin aja sih yang ada di diagram PV itu. Diagram TV itu. Kayak P-nya T-nya berarti T-nya kan kita tahu temperatur saturasinya di 55,175. Udah, berarti di sini 55,175. Nah, di sininya masih sama. VF-nya itu 0,9 berapa tadi? 0,9275. Tujuh lima 10 pangkat min 3. Terus ini VG-nya itu 0,0305. Nah, udah berarti si kondisi itu tadi ada di superheated di daerah sini. Nah, ininya lah apa V, ya bisa dibilang begitulah kira-kira. Terus diagram PV udah, diagram TV udah, tinggal ke kualitas uap. Nah, kualitas uap di tingkat ini udah pasti 100%. Karena pas kita analisis tadi, si volume spesifiknya itu lebih dari volume spesifik jenuh uap. Berarti dia udah 100% uap lah ibaratnya gitu. Udah. Ada yang mau ditanya nih nggak? Termo 2 sih lebih enak. Iya, karena langsung aplikasi kompleks. Iya. Itu lah basis itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, gimana? Arum Simanjuntak. Ini bang, yang untuk mencari pasar peluda kerja itu masih kurang ngerti bang. Bisa dulu nggak bang? Konsep yang mana? Yang mencari VF sama itu loh, yang ini bang. VF-nya bang. Yang ini. VF, VG sama T-nya itu bang. Oh, interpolasi. Nah, Iya jadi bang. gini, kita kan punya informasi tekanan si soal ini 15 bar. Oke, kita lihat nih ke tabel termodinamikanya. Nah, nih. Nah, di sini kan ada nih pressure, tekanan, satuannya bar, ya kan? Nah, di soal kita itu 15. Nih, tinggal cari 15 tuh di mana. Tapi di sini nggak ada nih 15, adanya 14 langsung ke 16. Nah, berarti 15 tuh kan di sini kan di tengah-tengahnya. Nah, kita juga nggak tahu juga si volume spesifik pas saturasi liquid gitu loh. Di sininya ini kita nggak tahu nih di tengah-tengah ininya nggak tahu juga nih.
Nah, di tengah-tengah sini nggak tahu. Terus di tengah-tengah sini nggak tahu, gitu kan. Nah, nyari saturasi liquid sama saturated vapor itu buat nentuin fasanya. Nah, cara nyari si saturated liquidnya itu gini nih. Ini dibikin tabel nih, yang informasinya lengkap nih. 14, 15, 16 dibikin tabel. Nah, ini kita keep nih, kita nanti bawalah di tabel sendiri, jadi bikin tabel sendiri lah. Berarti pas si tekanannya itu 14, itu si volume spesifiknya yang ini 0,9159. Nah, waktu si tekanannya 16 itu volume spesifiknya ini 0,9392. Nah, yang 15 kan yang kita cari. Nah, balik lagi ke tabel yang kita bikin sendiri. Nah, ini kan jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini nih. Ini kan tekanan yang tadi nih. Ini volume spesifik saturated liquid. Nah, ini kan yang tadi dicari nih. Nah, volume spesifik saturated liquid pas tekanannya 15. Caranya yang tengah dikurang yang atas, dibagi sama paling bawah dikurang yang paling atas. Nah, jadinya tuh kayak gini. Jadinya tuh kayak gini. Nah, sorry. Nah, jadinya kayak gini. Terus, yang tabel bagian kanan juga sama. Yang tengah dikurang yang atas. Terus, yang paling bawah dikurang yang paling atas. Gitu. Jadi, tengah kurang atas dibagi sama paling bawah kurang paling atas. Jadi kayak gini. Nah, udah dari sini tinggal matematika biasa nih. Ini nih bagian yang ini yang gampang. Gue hitung dulu pakai kalkulator. Hasilnya dapat 0,5. Nah, yang ini nih, set, yang itu gue pindah ruas ke kiri tadi yang udah jadi 0,5 ini. Jadi kan bentuknya kayak gini. 0,5 dikali yang bawah ini nih, bagian bawah ini. Nah, yang ini dipindah ruas lagi ke sini. Jadi ditambah 0,9159. Tinggal dihitung pakai kalkulator, dapat hasilnya 0,9275 kali 10 pangkat 3. Gitu. Nah, buat yang saturasi vapor, saturated vapor sama nyari temperatur juga sama, caranya kayak gitu. Gitu loh. Jadi balik lagi ke tabel. Nah, balik lagi ke tabel. Tadi yang dicari tuh ini saturated liquid. Sekarang saturated vapor. Tinggal dilihat lagi. Nah, 15 gak ada. Tengah-tengah sini nih. Caranya kayak tadi. Dibikin tabel sendiri. Ini yang nanti kita cari. Kayak gitu. Gimana? Udah jelas belum? Kalau belum biar gue Udah bang. Udah? Udah bang, makasih bang. Oke. Yang lain ada lagi? Kalau cukup, cukup. Iya. Kayak gua kira mungkin cukup ya. Ini nanti bakal di-share lah ke kalian oret-oretannya. Ada saran sih dari gua buat yang kelasnya Pak Xiao. Ada gak kelasnya Pak Xiao? Ada bang, yang kelas LA bang. Kalau kelasnya Pak Xiao itu biasanya Pak Xiao itu ngasih
tugas kalau enggak kayak video gitulah. Itu contoh bukan contoh soal, emang soal gitu. Disuruh ngerjain soal ya gitu biasanya. Apa video gitu. Ada video nggak dari Pak Syau? Biasanya di upload di GCR. Biasanya dia ngirim video gitu. Kalau enggak pas ini pas minggu dia ngebahas dari pertemuan pertama sampai akhir. Ya biasanya di minggu ke-7 tuh dia ngebahas soal-soal. Iya gak? Ini sih bang, Ya bang, malam ini deadline ada jam tugas juga bang 3.59 di ada GCR. tugas kami bang. Itu dipelajari benar-benar. Soalnya itu biasanya bakal keluar. Nggak tahu sih sama apa enggak. Kayak gitu. Gitu. Kalau buat yang partial. Kalau budget mah gacor ya. Oke, makasih banyak bang. Oke. Terus kelas yang budep ada gak? Kelas yang budep. Ada bang. Ada bang. Kalau kelas budep kerjain tugas bener-bener. Soalnya budep itu misalkan UTS UAS kalian hancur lah ibaratnya. Nah itu tugasnya tuh gacor. Nilai tugas bisa 150. Iya, 150 loh. Iya, nilai tugas 150, cok. Di mana 50? Gila. Tolong sama itu gua dulu. Udah neranginnya enak lagi. Ya, jadi itu tipsnya kalau budep kerjain tugas, kalau pasyau itu pelajari soal-soal yang mau dikasih pas deket-deket UTS gitu sih. Udah closingan dari gue gitu aja. Mungkin gue cukupin aja ya. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bang, izin aja bang. Oh, gimana? PPT-nya dikirim nggak bang? Bisa. Dikirim. Baik bang, makasih bang. Oke. Makasih bang. Mahal Ki. Makasih bang. Terima kasih bang. Makasih banyak ya bang. Makasih bang, makasih. Yuk. Ini langsung di ini gitu ya. OBS-nya.